Bahwa akhir-akhir ini saya banyak menggunakan video sebagai konten media saya, ya. Entah itu saat saya berbagi di YouTube, ya di Facebook maupun di Instagram. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya menyadari bahwa yang namanya video itu lebih menarik, ya. Anda bisa melihat langsung siapa yang ngomong, ya. Bagaimana kinestetiknya, gerakannya, bagaimana visualnya, penampakannya, dan secara auditori pesannya lebih mudah tersampaikan dengan baik. Itulah kenapa saya pribadi dimulai tahun lalu nih, telat sih gitu kan, saya mulai memutuskan masuk dunia video marketing. Kenapa? Efeknya tadi, nomor satu adalah lebih menarik. Kedua, teman-teman, mungkin Anda tidak menyadari bahwa ternyata manusia itu, ya, keputusan terbesar dalam mengambil keputusan itu bukan dari telinga, ya, bukan dari perasaan dia, bukan, tapi dari mata dia. Bagaimana dia bisa melihat gitu kan secara visual, tayangannya ataupun tulisannya. Kalau memang tampilannya itu bagus, kalau memang meyakinkan, hal tersebut membuat kita sebagai seorang penjual lebih mudah mempersuasi dia. Nah, di video itu ada, unsur itu ada. Bagaimana Anda kalau misalkan hanya menggunakan teks, ya, orang tidak tahu Anda itu mukanya yang mana. Pada saat Anda mungkin hanya sekedar bikin podcast, ya, auditorinya saja, Anda tuh wajahnya yang mana. Tapi pada saat Anda bikin video, ada visualnya, ada auditorinya jelas, kinestetiknya juga jelas, orang lebih mudah teryakinkan. Secara visual, Anda itu ada gitu loh, dan itu membuat mereka semakin yakin bahwa yang jual benar-benar ada dan tidak nipu. Itulah alasan kedua kenapa kita masuk dunia video. Kenapa? Tadi lebih visual. Semakin visual sebuah media, maka semakin besar tingkat konversinya. Itu nomor kedua. Nah, sekarang alasan yang ketiga, kenapa sih saya mulai masuk dunia YouTube? Jadi awal mulanya saya termasuk orang yang punya mental block, dia punya limiting belief bahwa kalau ngomong di depan kamera itu rada kaku, rada gak nyaman, gak enak, dan gak percaya diri. Alhasil ini gimana ini? Saya kan biasanya ngomong di depan makhluk hidup gitu kan, di depan manusia. Nah, sekarang saya harus ngomong di depan benda mati. Walaupun sejatinya saat ini saya ngomong sama Anda, tapi ini aslinya itu saya ngomong sama kamera, kawan-kawan. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan tim saya, ya, bernama Tony Sabtuadi. Beliau mengarahkan saya, Kang, kalau misalkan ngomong depan kamera itu mestinya begini. Tenang aja, Kang, itu mah hanya asumsi Akang saja. Kang, kebayang nggak kalau nanya video itu ketika kita ngomong gitu kan, sebarannya di Indonesia viral, orang tahu Akang, nanti tengah jalan ada yang nyapa Akang loh. Dan ingat, kalau disapa nanti kan semakin dikenal tuh. Tujuannya bukan keterkenalan, tapi kebermanfaatan. Nah, dari situ awal mula kenapa akhirnya saya mulai terjun ke dunia YouTube. Mungkin sebagian dari Anda adalah subscriber YouTube saya, ya. Dan dari situ pula saya mulai yakin bahwa oke, dunia video marketing harus mulai saya seriusin.